Halo guys, welcome back to Total Tips Total Quality Indonesia. Kali ini bersama saya Cevon, aku akan membagikan tips hadapi tanggal tua agar tidak stres. Bagi sebagian orang, tanggal tua merupakan malapetaka yang berujung pada stres. Terlebih lagi bagi teman-teman sekalian yang kurang tepat dalam mengatur keuangan. Apalagi biaya hidup aja masih harus pinjam-pinjam. Agar teman-teman nggak stres, yuk dengerin tips yang akan aku bagikan agar kita bisa tetap positif untuk menghadapi tanggal tua. Tips yang pertama, utamakan membayar hutang atau tagihan. Langkah pertama yang teman-teman perlu lakukan adalah membayar hutang atau tagihan. Nah, hidup di zaman modern seperti saat ini, siapa sih yang nggak pernah melakukan kredit atau melakukan pay later? Nah, langkah pertama yang teman-teman harus lakukan adalah membayar hutang tersebut atau membayar cicilan tersebut ya. Sisihkan terlebih dahulu untuk membayar semua cicilan atau hutang tersebut ya, agar kita tidak perlu mencari pinjaman untuk membayar hutang tersebut. Tips yang kedua, cek daftar kebutuhan sehari-hari. Mencatat kebutuhan sehari-hari perlu dilakukan ya teman-teman. Nah, kenapa sih? Hal ini dilakukan agar kebutuhan kita lebih teratur, gaya hidup kita menjadi semakin lebih teratur, lebih hemat, yang artinya kita tidak stres di akhir bulan. Dalam membuat catatan kebutuhan sehari-hari, pastikan yang dicatat itu bukan hal yang diinginkan ya, melainkan hal yang dibutuhkan. Nah, ini penting ya teman-teman, bisa kita bedakan sendiri ya, apa yang penting, apa yang dibutuhkan, atau keinginan kita masing-masing. Jika kita belum terbiasa, mungkin kita bisa memulainya dengan hal yang paling mudah terlebih dahulu, mulai dari hari per hari. Nah, dan kita mencatat seberapa besar pengeluaran itu ya teman-teman. Tips yang ketiga, sisihkan uang setiap hari. Teman-teman percaya nggak sih dengan ungkapan sedikit demi sedikit menjadi bukit? Nah, dalam hal ini kita harus menerapkannya dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Dalam hal ini mungkin kita bisa mulai mencoba menyisihkan dengan uang 1000-an, atau mungkin kalau kita mau 10 ribuan, nah kita sisihkan setiap hari. Nah, sedikit demi sedikit hingga kalau di akhir bulan kita sudah kepepet, kita masih punya pegangan ya teman-teman dengan uang yang kita sisihkan tersebut. Nah, contoh lain ketika teman-teman ingin membeli kopi kekinian yang harganya ya nggak murah-murah amat itu ya teman-teman, ya mungkin kalau nggak jadi atau kita eman atau sayang, nah kita bisa sisihkan uang tersebut ke dalam celengan, atau kita bisa tabung untuk kita pakai di akhir bulan. Nah, dengan uang yang terkumpul itu sedikit demi sedikit, hari per hari 10 ribuan atau mungkin 1000-an, nah kita bisa memakai uang tersebut ketika kita kepepet di akhir bulan dan menunggu gajian yang akan datang ya. Tips yang keempat, irit bukan pelit. Nah, jika teman-teman sudah mengurangi jajan atau mengurangi pembelian kopi kekinian, nah teman-teman artinya sudah mulai irit, bukan pelit ya. Strategi ini juga berkaitan dengan pengelolaan uang. Nah, misalnya kurangi belanja online ketika ke kantor membawa bekal dan nggak jajan-jajan sembarangan ya. Maksudnya ya irit, bukan pelit. Irit ini bukannya kita nggak jajan sama sekali ya, tapi pengertian, mengurangi pengeluaran yang tidak terlalu penting, atau kita bisa handle dengan hal yang lebih hemat ya. Nah, dengan pengiritan ini teman-teman akan terbiasa untuk mulai menabung, dan teman-teman akan mempunyai tabungan yang kita bisa pakai atau kita tabung lagi ketika mungkin kita kepepet di tanggal tua. Dengan kita melakukan pengiritan seperti ini, nah otomatis kan kita akan menabung. Nah, tabungan itu bisa kita gunakan di tanggal tua kita. Nah, misal nih kita tidak memakainya sebagai uang di akhir bulan, nah kita bisa menabungnya terus sebagai dana darurat. Misal kita membutuhkan uang darurat ya teman-teman. Tips yang kelima, jangan mengandalkan gaji. Nah, mungkin teman-teman suka mengandalkan gaji atau gaji yang kita terima sekarang saat ini. Ya, jangan mengandalkan itu ya teman-teman. Mungkin kita bisa menggunakan waktu luang kita atau waktu di luar pekerjaan kita untuk mencari pekerjaan lain atau mencari rezeki lain ya.
Nah, mungkin teman-teman punya keahlian lain, keahlian khusus yang kita bisa lakukan untuk menambah pekerjaan. Nah, tapi tentunya lakukanlah pekerjaan sampingan ini di luar jam pekerjaan kita untuk menambah pundi-pundi rekening kita. Dengan kita melakukan pekerjaan sampingan tersebut, nah kita akan memiliki ekstra gaji yang kita bisa pakai untuk tanggal tua atau tabungan masa depan kita. Itu dia beberapa tips dari aku agar kita tidak stres di tanggal tua. Coba terapkan yuk dan mulai hidup baru yang lebih hemat, irit, dan lebih kurangi hutang. Semoga tips yang aku berikan bisa bermanfaat dan kita bisa terapkan di kehidupan kita sehari-hari. Jangan lupa dukung terus channel ini agar bisa berkembang dengan like, comment, subscribe YouTube channel Total Quality Indonesia agar kita bisa terus memberikan konten-konten yang terbaik untuk teman-teman sekalian. Berjumpa lagi di Total Tips berikutnya. Apa kabar? Sukses!